Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Nggak terasa, udah weekend lagi. Hari ini tanggal 4 Maret, kita akan review untuk market semingguan terakhir dan kita akan lihat kira-kira ada news apa di minggu depan. Bersama aku, Andre Greston Channel, dan di video kali ini kita akan mulai untuk segmen nyangkut barengnya. Pertama-tama, ini ada tweet ya terbaru dari Elon Musk. Dia baru aja nge-tweet, dulu saya di kripto, tapi sekarang saya tertarik dengan AI. Wah, kode apa nih dari Elon Musk? Jadi kalau kita lihat untuk perdagangan hari ini, so far market cenderung flat ya. Kita akan mulai pembahasan kita dari yang namanya kalender ekonomi. Untuk minggu ini kita udah melewati banyak sekali news teman-teman. Salah satunya itu adalah ya penjualan rumah tertunda, kepercayaan konsumen, indeks pembelian, terutama ini penting, indeks pembelian atau PMI manufacture dan juga jasa dari China, trennya sudah mulai mengalami penguatan kembali, which is ini sebenarnya good news teman-teman. Good news untuk yang namanya perputaran perekonomian dunia, termasuk juga mungkin Indonesia, karena Indonesia itu sangat terkait sama yang namanya ekspor impor dengan China. Sekarang China udah buka lockdown dan manufaktur akan kembali merangkak naik ya setelah kemarin ada kebijakan zero covid policy di mana mereka lockdown, nggak bisa, pabrik nggak jalan, distribusi barang nggak jalan, jadi ya ekonomi lumpuh lah waktu itu. Sekarang udah dibuka, which is ini bagus buat perputaran ekonomi khususnya di kawasan Asia. Terus ada indeks manajer pembelian PMI untuk Inggris, ini juga masih dalam posisi yang cukup, ya cukup baik lah bisa dibilang. Data yang lain ini ada data CPI dari Eropa, Uni Eropa ya, ternyata mengalami tren penurunan, sedikit penurunan 0,1% saja, meskipun masih di atas dari ekspektasi. Terus ada PMI komposit untuk Inggris juga, trennya masih cenderung bagus teman-teman. Dan minggu depan kita ada news soal PMI konstruksi untuk Inggris, kemudian testimoni ketua Jerome Powell, ini ada pidato lagi di 7 Maret, kita nggak tahu dia akan bahas apa, tapi ya menarik untuk kita lihat ke depannya teman-teman. Terus ada PDB untuk Inggris dan di Amerika ada tingkat pengangguran, ketenaga kerjaan lah. Dan kita bakalan masuk lagi sama yang namanya FOMC dalam 2 minggu ke depan, 2 minggu 4 hari ke depan teman-teman. Ini akan sangat penting, seperti apa kira-kira The Fed bakalan mengambil keputusan tentang suku bunga mereka. Oke, ini dari kalender ekonomi. Sekarang kita akan langsung quick aja untuk mereview news-news apa aja semingguan terakhir. Ini ada news soal China yang semakin baik ya. Bisa dibilang market Asia ini didominasi oleh China. Sekarang semakin lama adopsinya semakin baik. Kalau kita lihat dari chart ini, yang US itu yang oranye, terus Asia itu yang warna biru. Kalau kita lihat dari data ini, pertumbuhan dari 2001 ke 2022 itu sangat tinggi untuk ledakan daripada perdagangan transaksi kripto, baik di Amerika Serikat dan juga di China. Ini teman-teman lihat kalau yang di China, kalau yang di Asia itu yang paling peak itu ada di 40 billion US dollar. Ya, itu peaknya. Sementara di tahun 2022 itu bahkan melampaui yang namanya 50 billion US dollar, which is ini sekarang sangat-sangat meningkat kalau kita lihat dari segi chartnya. Tapi di 2023 ya kita belum dapat data validnya seperti apa. Nanti kita akan review lagi kalau sudah ada data terbaru. Artinya adalah perdagangan kripto makin ramai makin ramai teman-teman. Meskipun ya kemarin ada tren penurunan. Terus ada SEC Boss mengatakan bahwa Ethereum ini adalah security. Ethereum dapat FUD kemarin ya. Ini beritanya kapan ya ditulis? Ini beritanya di kemarin di bulan lalu teman-teman. Dan newsnya berlanjut tentang upgrade Shanghai Hard Fork yang bakalan dilakukan, yang ternyata jadwalnya ditunda, yang harusnya itu akan selesai di akhir bulan Maret ini. um, Ini testnetnya ada di 14 Maret ya, dan ini bakalan mengalami penundaan teman-teman sampai 3-4 minggu, berarti sampai di bulan April nanti ya. Jadi kita lihat aja kelanjutannya seperti apa. Berarti ada rilis beberapa staking itu juga yang mungkin bakalan ditunda juga teman-teman. Jadi mungkin gak akan langsung melikuidasi aset-aset yang mereka keluarkan, which is ini sebenarnya ya mungkin good point. Terus dari berita yang lain ada Mongok yang sekarang akan melakukan distribusi untuk payment mereka.
setelah 10 tahun mereka berjuang ya, following 10 year liquidation process. Sudah 10 tahun mereka berjuang untuk melakukan likuidasi aset-aset yang mereka punya untuk dikembalikan lagi kepada para nasabah. Sekarang Mt. Gox sudah bisa mencairkan dana para investor mereka dan akan didistribusikan secara bertahap di bulan ini, teman-teman. Ini good news-nya, dan ya good news buat investor-investor yang kemarin nyangkut. Tapi mungkin bagi mereka yang merasa ini adalah fun, banyak orang yang nanti akan terima aset terus mereka jual, ya itu bisa jadi sesuatu pertimbangan lain juga. Terus dari berita terbaru juga ada Silvergate Bank. Ini adalah bank yang cukup ramah sama kripto ya. Saat ini dia mengalami masalah dalam keuangan perusahaan mereka, sehingga mereka nggak bisa melampirkan annual report untuk 2022 kemarin. Mereka tunda sampai akhirnya kuartal pertama belum juga dirilis. Ini menyebabkan harga dari bank saham dari Silvergate itu mengalami tren koreksi yang cukup parah, teman-teman, hampir 90%. Ya, jadi Silvergate ini dikabarkan itu punya masalah soal keuangan mereka, dan di sini dia mengatakan bahwa dia agree untuk rilis sampai 9,9 million to crypto lender ya, untuk peminjam yang namanya BlockFi. Dan sekarang mereka ya, dan BlockFi sendiri itu agree untuk mengajukan kebangkrutan, sehingga Silvergate ini kesulitan likuidasi sekarang. Dan ini menyebabkan bad news untuk waktu belakangan. Itulah kenapa kemarin itu ada dump yang cukup signifikan terhadap pergerakan dari market kripto. Ya, ini soal krisis bank ya dari Silvergate. Dan mungkin ke depan bakalan diikuti juga sama perusahaan, institusi, perbankan yang mungkin terkait sama yang namanya kripto. Dan ini tentunya melihat fase ini, mulai dari exchange bermasalah, terus dituduh security, ini bakalan menyebabkan SEC semakin hawkish buat bikin yang namanya regulasi. Jadi kita harus mewaspadai mungkin ada another fund yang mungkin bisa timbul lagi ke depannya dan mungkin bisa membuat market sedikit koreksi lebih dalam. Sehingga ini good news buat kalian yang sudah tunggu harga turun, teman-teman. Siap-siap aja, mungkin dalam beberapa minggu, apalagi ditambah ada FOMC meeting, mereka hawkish ya, bisa aja. Dan ya mungkin akan ada diskon yang cukup menarik untuk kita lihat nanti. Ya kita lihat lah. Ini ada data investor sekarang running toward to safety of cash, teman-teman. Mereka para investor saat ini lagi menaruh dananya dalam bentuk cash. Ya, mereka melihat stok market saat ini lagi tergelincir, kemudian kripto juga tergelincir. Bahkan emas pun yang udah naik lumayan tinggi juga mulai ada koreksi-koreksi. Sepertinya yield akan menjadi potensi yang menarik. Yield ini ya berbicara soal bunga obligasi, bond, fund yang sekarang sudah naik ya untuk rate-nya. Kalau kita lihat dari berita terakhir itu rate-nya bahkan sampai di 4 sampai ke 5, teman-teman. Jadi obligasi Amerika yang biasanya cuma 2%, 3%, sekarang bunganya sampai 4 sampai 5. Ini gimana nggak menarik banyak investor gitu. Jadi akan ada banyak aliran dana yang masuk ke obligasi pemerintah Amerika Serikat untuk saat ini, teman-teman. Dan ini ya, ini bisa menyebabkan terjadi penurunan likuidasi di market, khususnya market-market high risk seperti saham dan juga kripto. Jadi siap-siap aja teman-teman kalau lihat perdagangan, volume perdagangannya cenderung turun ya, karena memang banyak yang mengalihkan dana mereka ke yang namanya bond. Kalau kita lihat juga ini US stock market ya, global equity will continue outperform, tidak berada dalam performa terbaiknya. US dan juga China ekonomi mulai kembali recover setelah pandemi, teman-teman. Dan ya ini artinya yield bond ini bakalan naik, bakalan diperdagangkan di bawah 4% ya, only after hard landing. Berarti kita harus melihat ke depannya akan ada hard landing yang mungkin bisa terjadi. Ya ini masih banyak pergulatan, teman-teman, seperti apa. Ini bukan itu sih beberapa news dari internasional. Mungkin sekarang kita coba buat bahas seperti apa posisi daripada indeks dolar. Indeks dolar posisinya saat ini berada di level resistance EMA 200. Ini adalah level yang sangat krusial yang mungkin
penting sekali buat kita cermati ke depannya. Pasalnya level EMA 200 ini seringkali menjadi level penentuan apakah sebuah market bakalan kembali lanjut menguat atau bakalan turun. Dan indeks dolar berada dalam posisi yang sangat ambigu. Akankah akankah indeks dolar bakalan kembali menguat ke depannya, teman-teman? Kita nantikan aja karena memang market ini benar-benar sangat-sangat volatile. Daripada kita nebak-nebak, market ditebak naik dia malah turun, ditebak turun malah naik. Jadi mendingan kita lihat aja. Ya, beberapa waktu terakhir indeks dolar ini sedikit bingung menentukan arahnya. Dia naik, terus turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Jadi ya gitu, agak sulit untuk sekarang ini, teman-teman. Sementara dari pergerakan gold mulai menguat ya setelah kemarin ada sedikit koreksi yang terjadi. Sekarang udah mulai ngepam balik. Tapi volume perdagangannya yes turun, teman-teman. Mungkin disebabkan ya karena aliran ke obligasi tadi. Mungkin seperti itu. Sementara itu ada kemungkinan juga untuk crude oil, minyak mentah mengalami penguatan. Ya ini tentunya didukung sama Rusia yang udah mengurangi supply, Eropa juga yang mengurangi pembelian minyak Rusia, jadi ya sekarang bakalan ada possibility harga minyak menguat kembali. Ya kita lihatlah ke depannya, bakalan ada resesi yang lebih besar lagi, mungkin. Indeks saham Amerika ya masih dalam kondisi yang stagnan kalau menurut saya, tapi belum bisa dibilang lanjut downtrend juga. Ini ada possibility buat reversal. Cuman ya kita nggak tahu lah ke depannya apakah bakalan naik agak tinggi. Tapi kalau kita lihat dari news tadi ya bisa jadi enggak, teman-teman. Mungkin ada relief rally, mungkin ada pergerakan sideways. Tapi yang pasti volumenya bakalan semakin menurun ke depannya. Itu sih dari beberapa pergerakan ya pergerakan market ya. Sementara kita akan move sedikit dulu ke IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Saham Indonesia sementara masih stagnan di kisaran 6.800 dan sementara ini masih mengalami tekanan seller. Kalau kita lihat dari foreign flow, dana asing ya, ini masih cenderung agak kecil. Mungkin kita bakal dapat diskon-diskon lagi buat teman-teman yang long invest. Ini good news lah buat kalian. Ya kita lihat lah sampai mana IHSG kalau let's say dia bakalan kembali mengalami outflow karena faktor mungkin bunga di Amerika lebih menarik, banyak orang yang pindah ke Amerika, simpan dananya di sana, ya bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti adalah foreign itu belum ada masuk yang sangat besar, sehingga mungkin IHSG ya so-so aja, pergerakannya sideways aja. Dari berita yang lain, ini ada soal bond Indonesia ya. Kita pakai satu contoh reksadana aja, Sukor Invest Bond Fund, teman-teman. Karena saya sendiri lagi cicil bond ya, reksadana bond. Kalau kita lihat dari data di bawah, komposisi daripada aset alokasi manajer investasi Sukor Invest Bond Fund ini dia lebih banyak taruh di obligasi sukuk pemerintah RI BUMN. Dan dilihat dari sukuknya atau obligasinya itu kebanyakan di perusahaan properti. Ada PPRO, BBTN, terus PPLN, Wika, Waskita, SMII, SMGR, Wika. Chartnya cenderung turun. Mungkin ini dipicu sama yang namanya Waskita, tunda bayar bunga obligasi. Ini beritanya di bulan Februari. Ya, mereka menunda. Mungkin ini juga menyebabkan perusahaan-perusahaan lain juga ketunda. Karena yang namanya perusahaan BUMN semua mungkin ya saling terkait satu sama lain. Jadi itu faktor kenapa Sukor Invest Bond Fund agak turun. Tapi masih menarik buat kita yang mungkin invest midterm, teman-teman. Mungkin 3-5 tahun ke depan. Ini menurut saya cukup menarik. Yaitu dari Fear and Greed 50-50-50. Masih cenderung netral. Kita akan langsung masuk pembahasan Bitcoin seperti apa. Oke, setelah kita melihat dari beberapa chart tadi, kita dapati pergerakan Bitcoin ini sangat-sangat flat hari ini. Di perdagangan hari ini Bitcoin masih di kisaran 22.300 something dan ini belum bergerak sama sekali. Kita bakalan dapat closing time frame weekly, teman-teman. Di time frame weekly posisi Bitcoin juga cenderung mencemaskan. Pasalnya Bitcoin masih ketahan di EMA 200 dan posisinya sekarang lagi struggle banget buat naik. Setelah kemarin mendapatkan tren penurunan DAM yang lumayan signifikan, saat ini posisi daripada Bitcoin itu cenderung agaknya
lebih condong mengalami tren koreksi kalau menurut saya. Tapi ini bukan berarti Bitcoin bakalan dump parah sampai 16.000 balik. Ya, mungkin kalau ada berita yang jelek banget ya mungkin. Tapi kalau untuk sekarang saya melihat level yang menarik buat Bitcoin adalah di 21.000. 21.000 ini menurut saya adalah level yang sangat-sangat ideal dan cantik banget kalau kita bisa dapat barang di harga sekian. Kalau bisa turun sampai 19.000 tentu itu good news, teman-teman. 19.000 ya kita cicil lah. Kalau sekarang sih saya melihat ini masih ada yang nahan pergerakan dari Bitcoin. Dan Bitcoin kalau kita lihat, bentar aku ganti chart dulu. Ini kayaknya kita ganti chart dulu ya, pakai chart satunya. Nah, ini. Pergerakan Bitcoin itu bergerak di dalam sebuah ascending channel. Kalau kita lihat di time frame 1 hari. Ya, pergerakan Bitcoin ini masih cenderung menarik. Mungkin ada satu backtest balik ke 26.000. Apakah possible? Ya, bisa aja. Bisa aja. Tapi mungkin peluangnya untuk sekarang agaknya mungkin perlu diragukan. Ya, itu yang saya lihat sementara. Sementara saya mungkin masih meninjau kemungkinan Bitcoin ini masih bisa turun balik ke MA99, yaitu di kisaran 21.800. Oh, bukan MA99, tapi MA200. Ini garis yang biru ini berada di tepat di level 21.700 something. Jadi itu mungkin level yang cukup menarik buat kita lihat. Apakah Bitcoin bakalan turun lagi ke level itu dan mungkin akan mengawali tren penurunan lanjutan, teman-teman. Mengingat di bulan Maret ini rawan-rawan saja terjadi yang namanya aksi taking profit. Ya, bulan Maret itu biasanya para perusahaan bakalan tutup buku buat kuartal pertama. Artinya adalah ada kecenderungan mereka yang invest, trading, itu ambil profit dulu biar bisa dibukukan di laporan keuangan. Sehingga ini bakalan menarik para investor, menyenangkan para direktur, dan lain sebagainya. Jadi, itu yang saya lihat. Mungkin akan ada koreksi yang mungkin terjadi sampai akhir bulan. Tapi ya masih ada possibility buat naik, teman-teman. Itu selalu selalu ada lah. Untuk Bitcoin di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 4 jam pergerakannya sangat sideways. Flat, teman-teman. Flat. Wah, ini nggak kemana-mana Bitcoin. Ya, bentar-bentar dia bisa naik sampai 22.500, ketekan lagi, turun lagi sampai 22.000. Balik lagi naik ke 22.300 something. Jadi, karena posisinya sekarang masih sangat ketahan, struggle ya. Saya rasa support ini juga sangat baik sih, 22.300 ini sangat-sangat baik. Bisa aja Bitcoin malah ya balik naik lagi, teman-teman. Kalau dia terus-terusan sideways dan dimanfaatkan oleh whales buat akumulasi. Kita akan pakai indikator Loken. Dari Loken terlihat aktivitas smart money cenderung kecil di weekend ini. Dan juga dalam beberapa hari terakhir sejak 25 Februari itu cenderung kecil. Ya, belum ada terlihat, teman-teman. Tidak terlihat bukan berarti mereka nggak melakukan apa-apa. Bisa aja mereka melakukan diam-diam, senyap, tenang. Nah, itu yang kita perlu buat waspadai. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pegang barang nih kemarin udah beli di atas, sabar aja, hold aja dulu. Koin-koin yang kalian punya, momentumnya masih belum habis. Kita masih belum lewat halving 2024. Jadi saya rasa 1 tahun lagi buat di hold ya so far so good lah. Mungkin nggak terlalu panjang juga. Jadi buat market gitu aja. Semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. Ya kesimpulannya adalah market masih cenderung anomali. Mungkin teman-teman yang buat short trade itu bakalan agak berat ya. Tapi buat yang long invest saya rasa kita lebih baik menunggu momen-momen yang tepat buat cicil. Nanti bakalan ada tren-tren koreksi yang menarik. Kita cicil barang pelan-pelan. Nggak usah terlalu nge-push pengen dapat harga paling bawah. Itu biasanya agak sulit dan sangat-sangat penuh dengan keberuntungan kalau kita bisa dapat harga bottom, teman-teman. Jadi gitu aja. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.